wabarakatuh. Selamat pagi Pak Salim. Selamat pagi. Senang Assalamualaikum. sekali dengan Pak Salim pagi ini. Ahad ini sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini pagi ini kita ngobrol-ngobrol sedikit nggih Pak Salim nggih terkait dengan pengamatan atau supervisi coaching. Nah, gini, jadi ceritanya ini nanti Pak Salim akan melakukan coaching dengan rekan sejawat. Saya akan melakukan pengamatan, minta izin melakukan pengamatan terhadap proses yang nanti akan dilakukan oleh Pak Salim. Nggak usah derdeng ya Pak Salim, mungkin sebelumnya kita akan mendiskusikan dulu terkait rubrik yang akan diamati. Nah, nanti itu akan ada rubrik pendengar aktif. Jadi nanti berdasarkan kompetensi coaching yang akan dikembangkan, nanti ada mendengar aktif, ada mampu mengajukan pertanyaan berbobot, dan mampu memberdayakan coaching. Nah, ini kalau menurut panjenengan, kira-kira dari kompetensi-kompetensi coaching ini apa yang ingin jenengan kembangkan? Mungkin nanti saya lebih banyak mengembangkan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Pertanyaan berbobot. Oke. Nah, dari pertanyaan yang berbobot ini berarti kalau yang sudah jenengan pahami atau jenengan berdasarkan pengalaman, kira-kira di mana letak yang perlu diamati gitu. Nanti saya akan mencoba untuk menggali lebih dalam terkait problem dari kucing atau teman sejawat saya yang saya lakukan coaching gitu. Seperti nanti pertanyaan-pertanyaan mengapa dia sering melakukan hal tersebut, dan kira-kira bagaimana nanti kucing itu dapat menyelesaikan problemnya seperti itu. Oke, baik, terkait dengan pertanyaan berbobot. Oke, nanti menurut panjenengan kalau setelah melakukan coaching dan akan diamati itu nanti kira-kira setelah berlatih itu seperti apa ketercapaian yang jenengan ingin harapkan dari jenengan sendiri? Ya, kalau dari saya itu nanti saya akan lebih leluasa gitu, luas, dan kita tidak dredeg tadi ya, kalau bisa memproduksi pada teman sejawat saya seperti itu, sehingga saya nanti lebih leluasa lah gitu. Lebih luas, jadi harapannya itu nanti menjadi lebih luas, nggak dredeg, bisa lebih leluasa menggali gitu nggih. Ya, betul, gali pertanyaan-pertanyaan dari teman sejawat saya. Bukan gali lubang tutup lubang ya. Jangan. Bang Haji Roma Irama. Oke, baik Pak Salim. Nah, dari sini nanti berarti kalau sebelum kita memulai, kalau boleh tahu sekarang ini jenengan itu sudah berada pada level seperti apa? Jadi kan sebelum memulai, nanti saya ini khawatir jangan-jangan yang saya amati ini sudah pro gitu. Kalau menurut jenengan sudah sampai di level mana? Saya posisi level masih belajar ya, dan mencoba dan belajar itu. Kalau level dari 1 sampai 10 mungkin saya masih level 5, 6 seperti itu. Iya, merendah untuk meroket. Nggih, terima kasih Pak Salim atas ini waktu di awal. Jenengan punya waktu kira-kira 10 menit untuk melakukan sesi coaching bersama Ibu Santi. Sampun siap nggih dengan pengamatan-pengamatan yang seperti tadi disebutkan. Nggih, monggo dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Salim.
Bagaimana kabarnya Ibu Santi? Alhamdulillah sedang tidak baik-baik saja, tapi insya Allah saya yakin setelah ketemu dengan Pak Salim ini saya agak lebih baik gitu Pak. Harapannya. Alhamdulillah. Ya Bu Santi, saya sebelumnya minta maaf jika harus bertemu dengan Bu Santi. Saya selaku rekan sejawat Bu Santi ini, saya melihat beberapa kali ini Bu Santi sering datang terlambat. Iya Pak, betul ya? Iya Pak, betul ya? Iya Pak, nah itu masalahnya Pak. Saya itu gimana ya, kepinginnya itu datangnya ya bukan tepat waktu, tapi sebelum waktu yang ditentukan, setidaknya ya 15 menit atau ya 10 menit lah setidaknya paling lambat. Tapi ya gimana ya Pak ya, ada banyak hal itu loh yang membuat saya jadi seringkali datang terlambat. Oh, seperti itu. Kira-kira hal apa saja yang membuat Ibu Santi ini terlambat? Mungkin bisa dijelaskan kepada saya seperti itu. Nah ini Pak, kan saya ini sedang ikut program guru penggerak nih Pak. Tugas itu kan di sekolah sudah banyak gitu. Ada beberapa amanah yang secara bersamaan harus saya lakukan. Otomatis kalau saya lakukan di sekolah sepertinya itu tidak kondusif karena situasinya itu kalau siang hujan dan lain sebagainya saya harus buru-buru pulang sesuai dengan jamnya. Maunya itu pulangnya itu setelah kegiatan guru penggerak selesai, tapi takut hujan itu tadi loh Pak. Jadi saya ketika bel waktunya pulang, saya ikut pulang supaya bisa zoom di rumah dan gak kehujanan di jalan. Iya, cuman masalahnya di rumah itu ketika hujan sinyal itu tidak seperti di sekolah. Sinyalnya kadang-kadang ya biarpet, sehingga saya seringkali kalau pagi itu suka meruput mengerjakan tugas-tugasnya itu di pagi hari, karena kalau malam hari saya sudah harus mengerjakan hal yang lain untuk persiapan besok paginya. Sementara kalau sore itu yaitu sering hujan, jadi saya nggak bisa mengerjakan, akhirnya saya kerjakan pagi itu Pak. Jadi akhirnya ya kadang-kadang kalau sudah mengerjakan itu saya suka lupa waktu Pak. Kayaknya membaca LMS itu kok kayak asik ya, jadi lupa tiba-tiba loh sudah jam 6:30 ini saya harus ngajar lagi itu Pak. Gimana itu Pak? Seperti itu ya. Ya baik-baik. Bu Santi, kira-kira menurut Bu Santi dengan mengikuti guru penggerak itu, bagaimana sebenarnya Bu Santi ini bisa membagi waktunya? Mungkin bisa juga saya dikasih tahu bagaimana cara Bu Santi bagi waktu supaya hal tersebut tidak terjadi. Nah ya itu Pak, mungkin saya harus belajar untuk prioritas nih. Kalau ada kegiatan penting, sangat penting dan penting sekali, mungkin saya harus mulai membuat prioritas, harus dicatat, karena memang selama ini kadang itu Pak kurang tercatat memang ya. Itu mungkin kekurangan saya. Ya itu Pak, mungkin saya harus lebih bisa melihat prioritas itu aja kayaknya. Oh baik. Selain ada prioritas, kira-kira Ibu Santi yang bisa untuk mengingatkan Ibu Santi ini, selain mencatat, kira-kira siapa lagi ya supaya Ibu Santi ini tidak terlambat seperti itu? Mungkin saya akan pasang alarm Pak. Oh ya, alarm. Ya, terus apa lagi kira-kira Ibu Santi? Ya itu selain pasang alarm mungkin ya Pak ya. Saya akan mencoba untuk wis gak apa-apa wis rodok-rodok pulang telat gitu Pak, walaupun nanti harus menunggu hujan kayaknya begitu Pak. Oh seperti itu. Jadi mungkin kalau memang pas kondisinya memungkinkan, mungkin saya akan mencoba untuk mengerjakan di sekolah saja. Maksudnya di sekolah itu setelah proses pembelajaran selesai.
Oh iya. Berarti selama ini proses pembelajaran tidak terganggu ya dengan adanya guru penggerak ya Ibu Santi ya. Alhamdulillah tidak terganggu Pak, untuk jadwal Oh, mengajar tetap tidak berubah. Untuk kegiatan-kegiatan amanah yang lain juga alhamdulillah bisa terlaksanakan itu loh. oh Ya, alhamdulillah di alhamdulillah. situ. Di guru penggerak juga tugas-tugas aman ya. Insya Allah. Aman ya. Ya. Ya Ibu Santi. Jadi Ibu Santi tadi sudah mengetahui untuk bisa bagaimana Ibu Santi ini tidak telatan lagi. Saya ingin mengulang saja, kira-kira apa saja tadi yang perlu disiapkan Ibu Santi supaya tidak terulang lagi hal seperti ini, seperti itu. Mungkin yang pertama saya akan menentukan prioritas dan mencatat jadwal pada hari itu. Yang kedua tadi itu pasang alarm Pak, mulai pasang alarm. Yang ketiga, kalau memang kondisinya memungkinkan, mungkin saya akan mengerjakan tugas itu di sekolah setelah pembelajaran selesai. Jadi tidak buru-buru pulang karena takut hujan tadi itu loh Pak. Oh iya. Ya alhamdulillah Ibu Santi sudah bisa memahami seperti itu. Sebelumnya Bu Santi di saya seperti ini nggak redek ya? Aduh, sebenarnya saya agak dredeg ini Pak, nervous, dredeg dan ditanyain apa ya, itu dredeg banget saya sebenarnya Pak. Ya sebenarnya ini kan saya hanya melihat begitu sebagai rekan sejawat. Saya tidak ingin sebenarnya rekan sejawat saya itu ada teguran lebih tinggi daripada saya seperti itu. Jadi sebelumnya saya bukan lebih baik dari Bu Santi, tapi karena saya melihat, saya empati seperti itu. Apalagi guru penggerak ini kan harus menggerakkan, bergerak kan katanya seperti itu. Nah, jadi Bu Santi sudah tahu untuk melakukan apa ya. Oke, terima Aja kasih. sih Bu Santi, mudah-mudahan mulai hari ini dan seterusnya kita bisa bekerja bersama-sama untuk menjaga kedisiplinan kita. Sekali lagi saya menekankan bahwasanya saya belum tentu lebih baik dari Bu Santi, tapi ini bentuk empati dan kolaborasi kita untuk menjadi SDM yang baik di sekolah kita ini. Sama-sama Pak Salim, saya juga mengucapkan terima kasih sudah mengingatkan saya, memberi motivasi saya, sehingga saya kembali ke track yang benar itu loh. Ini memang terima kasih juga ini. Sekarang saya agak tercerahkan ini. Semoga nanti ini membuat saya menjadi lebih baik. Terima kasih untuk saran-sarannya. Baik Bu Santi, mungkin seperti itu nggih. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi. Amin. Mohon maaf sebelumnya, saya izin permisi dulu ya. Ini saya ada jam ngajar setelah ini. Terima kasih Pak Salim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Salim atas sudah melakukan proses coaching bersama Ibu Santi. Nah, beberapa hal sepertinya perlu kita diskusikan sebagai tindak lanjut nggih. Kalau menurut panjenengan tadi, kira-kira apakah panjenengan sudah bisa menjalankan proses coaching itu dengan optimal? Menurut panjenengan? Iya, menurut saya mungkin kurang optimal nggih. Karena mungkin juga ini kita pakai daring ya gitu. Bukan luring, itu salah satunya. Terus berikutnya ekspresi kadang ini kan hanya tampak saja di daring. Kalau di luring ini kan pasti berbeda seperti itu. Nah, kalau dari kompetensi coaching yang ingin diharapkan tadi panjenengan menyampaikan saya ingin meningkatkan pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah itu saya kira sesuai dengan yang di alur Tirta ya. Jadi bisa saya pertanggungjawabkan seperti itu. Oke. Kalau boleh, kalau diizinkan ini boleh saya menyampaikan hasil pengamatan nggih? Ya, hasil
Nggih, alhamdulillah. Yang pertama, kalau dari pengamatan saya, Pak Salim sudah menjadi seorang yang pendengar yang aktif terhadap apa-apa yang Koci sampaikan, kemudian sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, apa, bagaimana, begitu, dan sudah mampu memberdayakan Koci supaya Koci itu mengenali dirinya untuk bisa mengembangkan atau memperbaiki diri. Namun ada satu hal yang tadi itu saya catat itu yang kalau menurut saya ini terkait dengan tadi Pak Salim sempat menanyakan, apakah Bu Santi ini sering terlambat ya? Nah, gitu. Itu kalau menurut indikator atau menurut rubriknya ini, berdasarkan rubriknya itu muncul sebagai bentuk judgement. Nah, itu yang mungkin nanti perlu dikurangi, sikap-sikap apa namanya, ini kalimat-kalimat yang seperti itu. Kemudian yang kedua ini prinsip coaching itu kan memang berharap untuk memberdayakan Koci itu mungkin sedikit dikurangi terkait dengan sikap seperti konsultasi begitu. Nah, jadi proses mengarahkan Koci itu mengarahkan untuk memperbaiki dirinya itu diharapkan lebih membangun kemitraan. Nah, jadi tadi itu saya melihat masih seperti konsultan gitu. Jadi sedikit mungkin ada tambahan terkait dengan proses berlatih untuk membangun kemitraan dengan Koci. Kira-kira seperti itu. Mungkin yang terakhir nih dari kondisi ini, kira-kira kalau menurut panjenengan yang saya sampaikan tadi kira-kira bener nggak? Maksudnya, oh iya ya, gitu. Atau mungkin ada sanggahan atau seperti apa? Saya sih nggak sadar ya kalau seperti itu, tapi karena diamatin, mungkin pengamat lebih bisa mengamati daripada saya seperti itu. Saya tadi nggak sadar kalau seperti ini. Tapi saya coba untuk tadi menjadi coach yang baik, karena pada dasarnya kan kita juga bisa memberikan pemantik ya, mengarahkan seperti itu. Alhamdulillah. Jadi ini yang terakhir ini kira-kira kalau setelah melakukan sesi ini kira-kira tindak lanjut apa yang ingin dikembangkan lagi oleh panjenengan begitu kira-kira? 1 menit terakhir. Ya, rencana ke depan saya harus berlatih sebelum mengcoach, mungkin bertanya juga kepada pakar, kepada rekan-rekan sejawat, kepada ibu-ibu, Bu Dia, Bu Santi nanti, untuk bertanya terkait coach yang lebih baik daripada yang sekarang. Harapannya ke depan tidak lanjutnya seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Salim atas ini keterbukaannya ya. Mudah-mudahan proses kita belajar bersama ini itu membawa dampak yang cukup signifikan bagi proses pembelajaran kita, proses berlatih kita, dan meningkatkan keterampilan kita dalam meningkatkan ini mendampingi teman-teman rekan sejawat di sekitar kita ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Salim dan Ibu Santi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.